Ya, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu. Tolong berkati hari ini kami mau belajar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Belajar hari ini adalah Allah memelihara alam semesta. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Ini ayatnya, Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Wah, dahsyat bukan firmannya? Kita lihat ya, di dalam pemeliharaan Tuhan yang kita kenal dengan istilah providensi. Apa anak-anak? Ya, providensi. Allah memelihara alam semesta. Allah memelihara semuanya. Providensi. Oke? Kemarin kita sudah lihat bahwa bagaimana alam ciptaan alam semesta dengan teratur. Beberapa kalangan mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta, itu Allah membiarkan semuanya berjalan. Kenapa? Alasannya karena Allah sudah memberikan hukum-hukumnya, hukum-hukum alam. Jadi nggak perlu lagi diatur sama Allah. Padahal itu disebut deisme. Mereka menganalogikan, mengumpamakan seperti seorang pembuat al-roji, jam tangan, jam, dinding, jam apalah, bebas ya, jamilah, ya bukan lah ya, jamilah nama orang. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah seperti jam, ya orang membuat jam diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya. Misalnya, kalau baterainya habis, ya ganti baterainya gitu. Cuma itu doang. Kalau jam satu lagi model jam otomatis, ya sudah otomatis aja, yang penting asal dipakai jalan sendiri, nggak perlu apa-apa lagi. Apakah seperti itu anak-anak? Nanti kita belajar ya pelan-pelan ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani yaitu samar artinya memelihara, mengatur, memerintah. Tuh, ketahuan kan dari kata-katanya aja artinya memelihara, mengatur, memerintah. Jadi Allah nggak hanya memelihara saja, tapi juga mengatur semuanya. Ya, bukankah banyak peristiwa-peristiwa yang menurut logika itu A plus B sama dengan C. Tetapi Tuhan memberikan kebaikan. Maksudnya apa sih, Mister? Kurang jelas nih. Maksudnya gini. Misalnya ada seorang sedang berjalan. Tuh ada tiba-tiba ada mobil oleng. Menurut perkiraan manusia, itu orang itu pasti kena yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki pasti kena tabrak. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, enggak kena tabrak. Ya, itu. Pemeliharaan Allah atas alam semesta. Namun, di dalam alam semesta itu sendiri terjadi beberapa hal. Mengapa sih, Mister, kok masih ada bencana? Pada mulanya, Allah menciptakan semuanya baik. Setelah manusia diciptakan, lengkaplah sudah seluruh ciptaannya. Maka Allah menyebut sungguh amat baik. Tetapi karena kesalahan manusia, dengan didorong dan dibujuk oleh iblis, maka manusia jatuh di dalam dosa. Hal itu mengakibatkan seluruh rakyat alam semesta sedikit terganggu. Ya. Namun Allah tetap mengasihi manusia. Tapi konsekuensi hukumannya tetap ada. Bencana alam masih ada. Bencana alam ada dua hal. Satu, memang secara alami. Artinya apa? Ya memang harus terjadi. Seperti apa tuh? Seperti badai.
Badai kan alami ya, mayoritas badai alami. Emang ada badai buatan, manusia sudah bisa bikin loh. Hebat-hebat. Pintar manusia ya, Tuhan kasih berkat. Bisa membuat ini, membuat itu. Nah, itu secara alami ya anak-anak ya. Tapi ada juga karena sebab akibat. Apa tuh contohnya? Contohnya adalah ketika kita menebang pohon, pertama nggak apa-apa waktu musim kemarau, tetapi nanti ketika musim penghujan, maka apa yang akan terjadi? Banjir. Nah, itulah namanya bencana alam sebab akibat. Bencana alam alami ada apa lagi nggak nih? Ada gunung meletus ya. Ya puji Tuhan, manusia diberi kebaikan loh Tuhan, diberi pintaran, kemampuan untuk sedikitnya mengantisipasi. Bahkan pernah saya dengar beberapa ahli bisa untuk menahan, mengurangi letusan. Canggihnya itu bisa dialiri itu lavanya kemana-mana. Oh, canggih banget sistemnya. Namun tetap kalau alam sudah berkehendak, Allah sudah mengizinkan untuk terjadi bencana, tidak bisa juga manusia ya. Oke, itulah kita harus pahami, bencana alam ada alami dan ada sebab akibat. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah ya, selanjutnya apa anak-anak? Selanjutnya adalah tugas nomor 1. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Menurutmu isi lagu ini adalah, ulangi ya. 1. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Menurutmu isi lagu ini adalah? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Allah memelihara, ada aspek-aspeknya, yaitu pelestarian. Di dalam Mazmur 36 ayat 7 berbunyi, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang indah. Manusia dan hewan keselamatkan ya Tuhan. Artinya apa sih? Artinya Allah memelihara, melestarikan semuanya dengan kasihnya, dengan kebaikannya. Sungguh indah bukan Tuhan kita? Ya. Kemudian aspek yang kedua adalah penyediaan. Allah menciptakan musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim apalagi? Ya, di Indonesia hanya 2. Di luar negeri ada 4. Oke. Nah, penyediaan. Allah memberikan makan kepada manusia, hewan dan tumbuhan. Caranya gimana? Caranya kan ada tumbuhan ya, bisa dimakan oleh manusia. Oke, bukankah manusia juga omnivora, bisa makan hewan, makan daging ayam ya, daging sapi. Itu ada proses makan memakan, ada proses yang kebaikan, ada proses daur ulang ya. Allah sangat baik sekali. Ketika musim kemarau, maka air di laut, di sungai akan menguap ke atas, menjadi awan, berkumpul di langit. Setelah penuh banyak, maka akan turun menjadi hujan. Hujan akan membasahi bumi. Begitulah terus selanjutnya. Itu namanya
daur ulang secara alami ya. Nah, seperti kotoran hewan bisa menjadi pupuk. Di dekat sekolah kita ada banyak kuda. Kotoran kuda diproses menjadi pupuk untuk tumbuh-tumbuhan, sayur dan buah-buahan. Setelah itu dikasihlah ke tumbuhan itu. Kemudian tumbuhan dan sayuran itu akan menghasilkan buahnya, hasilnya sayur-sayuran. Dijual ke pasar, dibeli oleh kita, dimakan, enak bukan? Enak sekali. Karena pupuknya pupuk kotoran hewan. Jadi nggak semua kotoran itu kotor yang nggak tidak berguna, tapi masih bisa diolah. Contohnya, yang secara manusia bisa olah, yang benar-benar tangan manusia, kotoran sapi di beberapa daerah dikumpulkan, terus keluarlah gasnya, bisa untuk memasak. Yang tadi itu kotoran kuda secara alami ya, tapi ada juga campur tangan manusia sih ada gitu. Yang manusia benar-benar murni alami apa mister? Nih contohnya, pohon-pohon ketika musim kemarau daunnya berguguran, terus berjatuhan ke bumi. Kalau berjatuh ke bumi, maka akan diproses oleh alam. Daun-daun yang kering tadi itu bisa kembali menyuburkan tanah sekitarnya. Wah, itulah Allah memelihara, Allah melestarikan, ya seluruhnya. Jadi burung-burung di udara itu nggak usah bingung. Yang penting ada prinsip mencari dan hidup, pasti bisa, ya. Burung terbang mencari, oh makanan di sana, makanan dia. Seperti contohnya ikan hiu. Beberapa musim dia pergi ke laut apa, makan. Nanti musim apa dia pindah, makan, cari makan lagi. Nggak bingung kan? Allah menyediakan, ya. Gitu. Bunga-bunga indah, wangi, dan juga bisa untuk manusia makan agar sehat, juga untuk bisa mengobati. Beberapa tumbuhan mengandung zat-zat yang bisa menyembuhkan manusia ketika sakit. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Namun, mengapa bencana dan kerusakan alam masih terjadi? Ulangi ya. Allah Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Namun mengapa masih terjadi bencana dan kerusakan alam? Udah ada tadi sedikit penjelasannya oleh Mister ya. Oke. Soal nomor 3, tuliskan uraianmu mengenai Allah memelihara alam semesta. Tuliskan uraianmu mengenai Allah memelihara alam semesta. Ini sedang diterangkan. Tapi jangan hanya langsung copas ya. Yuk, yang ketiga, aspek pemeliharaan Allah adalah pemerintahan. Allah tidak hanya menyediakan, melestarikan alam semesta berikut isinya, tetapi juga Allah tetap memerintah. Segala peristiwa dalam alam semesta, sejarah, semua di bawah kedaulatan Tuhan. Ingat, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang telah dibujuk oleh iblis sehingga jatuh dalam dosa, maka alam semesta menjadi sedikit kacau ya. Dan manusia kadang-kadang dan seringkali sewenang-wenang. Tapi semuanya dibatasi oleh Tuhan. Demikian juga iblis. Iblis kan punya kekuatan besar ya. Tetapi Tuhan membatasi. Dia tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau enggak, hancur dunia. Oke. Nah itulah anak-anaknya, bahwa Allah masih memerintah sampai sekarang. Allah tidak diam saja di surga, tapi Allah turun ke bumi. Bukan hanya sekadar melihat-lihat,
tapi pasti melakukan pelestarian penyediaan pemerintahannya berjalan dengan baik. Allah kita Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa dan penuh dengan kedaulatan. Oke anak-anak, itulah pelajaran hari ini, bahwa benar-benar Allah memelihara, tidak ada satupun di luar kendali Allah. Semua tetap kedaulatan Allah berlaku dan Allah tetap memelihara semuanya. Demikianlah, Tuhan berkati.